Selamat siang Pak Kristio dan teman-teman. Saya Nurfayul Lestari dengan NIM 2014340336 akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul Diet Pescetarian untuk Masa Depan Pertumbuhan Otak Manusia dan Kesehatan Pencernaannya. Yang pertama, ini mengenai pescetarian. Nah, pescetarian ini merupakan salah satu tipe diet vegetarian. Nah, istilah pescetarian diciptakan pada awal tahun 1990-an. Dan istilah pescetarian ini merupakan kombinasi dari bahasa Italia, yaitu pisces dan vegetarian. Di mana pisces diartikan sebagai ikan dan vegetarian diartikan sebagai sayur-sayuran. Kemudian, makanan apa saja sih yang dikonsumsi oleh seorang yang menerapkan diet vegetarian ini? Yang pertama adalah sayuran, di mana kita tahu bahwa jenis sayuran ini banyak. Nah, di sini sayuran yang dikonsumsi itu meliputi kacang-kacangan seperti kacang panjang misalnya, biji-bijian seperti buncis misalnya, dan daun-daunan hijau seperti sawi atau bayam dan lainnya. Kemudian ada ikan. Nah, ikan di sini juga banyak jenisnya. Ada ikan air tawar, ikan air laut, dan makanan laut lainnya seperti kerang, udang, lobster, dan lain-lainnya. Lalu ada buah-buahan. Buah-buahan juga terdapat banyak jenisnya. Contohnya itu ada alpukat, stroberi, pisang, dan lainnya. Lalu seseorang yang menerapkan diet pescetarian juga diperbolehkan untuk mengonsumsi produk olahan hewani dan nabati. Contohnya itu seperti susu, keju, yogurt, tahu, dan tempe. Lalu di sini bagaimana sih diet pescetarian ini dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan otak manusia dan kesehatan pencernaannya? Nah, tadi kan sudah disebutkan ya bahwa diet pescetarian ini menitik beratkan seseorang untuk mengonsumsi makanan yang mengandung serat, protein, dan lemak. Otomatis eh, seseorang ini akan mencegah atau mengurangi makanan yang mengandung karbohidrat. Nah, ketika seseorang tersebut mampu menjaga makanan-makanan yang dikonsumsinya, maka nantinya akan tercipta suatu kualitas diet yang tinggi atau kualitas diet yang baik karena dia menghindari makanan yang memang seharusnya tidak ia konsumsi. Nah, ketika kualitas dietnya tinggi atau kualitas dietnya baik, nantinya ini akan berpengaruh terhadap sisa metabolisme yang sedikit. Mengapa sisa metabolismenya sedikit? Karena makanan yang ia konsumsi itu seputar serat, protein, dan lemak. Sedangkan karbohidratnya itu ia kurangi. Bahkan ia hindari untuk konsumsi gitu. Nah, ketika sisa metabolisme sedikit, maka ini akan berdampak kepada saluran cerna yang mengecil. Karena metabolisme itu kan dilakukan ketika setelah kita memakan makanan yang mengandung kandungan seperti protein, lemak. Nah, protein dan lemak itu nantinya akan diproses atau dilakukan metabolisme di dalam tubuh kita. Nah, yang dinamakan itu katabolisme protein, lemak. Nah, seperti itu. Nah, ketika dilakukan metabolisme, kandungan-kandungan tersebut menghasilkan sisa atau kandungan-kandungan yang sudah tidak terpakai atau sudah sudah merupakan kandungan yang terakhir atau disebut dengan sisa metabolisme. Nah, itu nantinya akan menuju ke usus halus, di mana di usus halus ini akan terjadi penyerapan nutrisi yang dihasilkan dari metabolisme tadi. Nah, ketika sisa metabolismenya sedikit, maka usus halus ini akan berhenti
berhenti untuk menyerap karena semakin semakin sedikit sisa metabolisme, maka kemampuan usus halus untuk menyerap ini kan semakin sebentar, semakin tidak lama. Prosesnya akan semakin lebih cepat karena kandungan-kandungan yang diserapnya itu semakin sedikit. Nah, oleh sebab itu, saluran cerna itu nantinya akan mengecil karena beban atau bahan-bahan yang ia serap atau tanggung jawab yang harus ia lakukan ini semakin sedikit. Nah, maka dari itu nanti usus halus ini eh, akan bekerja lebih ringan dan saluran cerna ini akan mengecil. Nah, ketika saluran cerna ini mengecil, maka ketersediaan energi meningkat karena dia bekerjanya semakin ringan, semakin sedikit bahan-bahan yang harus ia serap, harus diolah itu semakin sedikit karena di mana kita tahu bahwa proses metabolisme itu kan panjang. Nah, metabolisme itu memerlukan energi. Tidak hanya menghasilkan energi saja, tetapi memerlukan energi dalam prosesnya. Ketika eh, ketika bahan-bahan yang diproses dalam metabolisme itu banyak, otomatis energi yang dikeluarkan pun akan banyak. Tetapi ketika bahan-bahan yang diproses dalam metabolisme itu sedikit, maka energi yang dibutuhkan juga semakin sedikit. Nah, oleh karena itu, nantinya akan berpengaruh terhadap ketersediaan energi yang meningkat. Karena energi yang digunakan itu semakin sedikit. Nah, ketika ketersediaan energi meningkat, nantinya ini akan berpengaruh kepada otak manusia. Nah, tetapi sebelum itu, kita balik lagi kepada kualitas diet yang tinggi atau kualitas diet yang baik yang dihasilkan. Nah, ketika kualitas diet ini yang dihasilkan baik atau tinggi, maka ketersediaan energinya itu cukup. Karena apa? Karena uh, kualitas diet yang tinggi atau kualitas diet yang baik itu kan mencirikan bahwa oh, seseorang ini mengonsumsi makanan sesuai gitu, sesuai dengan yang memang seharusnya. Seperti tadi, uh, orang ini harus mengonsumsi makanan yang mengandung serat, protein, dan lemak. Nah, di mana ketika seseorang ini berhasil untuk tetap mengonsumsi serat, protein, dan lemak, maka nantinya ketersediaan energinya cukup. Karena hal tiga kandungan tersebutlah yang memang dibutuhkan dalam diet pescetarian. Sehingga nantinya makanan-makanan tersebut atau kandungan di dalam makanan tersebut itu akan uh, memberikan sebuah energi yang cukup bagi tubuh. Nah, ketika energinya cukup bagi tubuh, maka ini akan berpengaruh pada volume otak yang meningkat, di mana kita tahu bahwa volume otak atau pertumbuhan otak itu dipengaruhi oleh kandungan-kandungan yang ada di dalam makanan, terutama itu adalah omega 3, di mana kita tahu bahwa omega 3 itu berasal dari produk hewani, terutama adalah ikan. Nah, ikan di sini itu merupakan salah satu sumber protein juga. Nah, di mana kita tahu bahwa dalam diet pescetarian ini sangat menitik beratkan kepada selain makanan yang mengandung serat, itu juga menitik beratkan kepada makanan yang mengandung protein. Salah satunya adalah produk ikan-ikanan ini, gitu. Jadi, otomatis ketika seseorang yang mengonsumsi ikan di dalam diet pescetarian, itu akan memberikan dampak yang baik kepada pertumbuhan otak, yaitu volume otak yang meningkat. Seperti itu. Dan itu akan berpengaruh terhadap kecerdasan seseorang juga. Selain dari omega yang membantu pertumbuhan otak manusia, adalah dari sayur-sayuran. Sayur-sayuran di mana kita tahu bahwa sayur-sayuran itu mengandung vitamin. Nah, vitamin-vitamin tersebut juga membantu pertumbuhan otak.
Kemudian yang selanjutnya adalah, nah, manfaatnya apa saja sih ketika seseorang ini menerapkan diet pescetarian di dalam kehidupannya? Yang pertama itu menurunkan resiko obesitas, di mana kita tahu bahwa diet pescetarian ini kan menghindari ya atau mengurangi konsumsi karbohidrat, di mana kita tahu bahwa karbohidrat itu merupakan sumber glukosa atau sumber gula yang paling banyak. Nah, maka dari itu ketika eh, seseorang menerapkan diet vegetarian, maka dia akan mengurangi konsumsi karbohidrat dan berpengaruh terhadap adanya resiko obesitas gitu. Jadi akan terhindar dari resiko obesitas atau menurunkan resiko obesitas. Kemudian mengurangi resiko penyakit kardiovaskular. Nah, penyakit kardiovaskular ini banyak disebabkan oleh lemak ya, terutama adalah lemak yang tidak baik. Di mana kita tahu bahwa di dalam diet vegetarian ini menitik beratkan kepada lemak yang baik. Seperti yang tadi juga telah disebutkan bahwa vegetarian itu kan menitik beratkan kepada konsumsi ikan, di mana kita tahu bahwa ikan itu mengandung lemak yang baik seperti omega 3. Kemudian yang ketiga mengurangi tekanan darah. Di sini yang dimaksud tekanan darah adalah tekanan darah tinggi. Jadi kan di dalam diet pescetarian ini juga menghindari produk daging ya, daging merah seperti misalnya daging sapi, daging kambing, uh, atau daging lainnya gitu. Nah, daging-daging tersebut itu kan banyak mengandung lemak. Nah, lemak tersebut itu biasanya lebih menekankan kepada terjadinya tekanan darah tinggi. Sehingga ketika seseorang menerapkan diet vegetarian, maka itu akan mengurangi tekanan darah tinggi. Lalu mencegah kanker. Nah, di sini kita tadi juga sudah tahu bahwa diet vegetarian ini lebih menitik beratkan kepada konsumsi serat ya, makanan yang mengandung serat dan protein. Protein di sini ada ikan. Ikan yang mengandung omega 3, di mana kita tahu bahwa sayur-sayuran ini merupakan bahan bahan makanan yang sangat sehat bagi tubuh manusia. Dan ditambah lagi dengan adanya konsumsi ikan-ikanan yang mengandung omega 3. Nah, keduanya itu dapat mencegah adanya pertumbuhan kanker. Lalu yang terakhir itu manfaatnya adalah terkait emosional dan psikologis. Nah, mungkin ada beberapa teman-teman yang belum tahu bahwa kan di dalam diet pescetarian ini kan juga selain mengonsumsi sayur-sayuran juga mengonsumsi buah-buahan ya. Nah, sebenarnya dengan mengonsumsi sayur-sayuran dan buah-buahan ini ada efeknya terhadap kondisi emosional dan psikologis seseorang. Nah, sayur-sayuran itu kan mengandung serat vitamin, banyak vitamin. Ada vitamin A, ada vitamin B, dan vitamin B itu kan banyak, ada B1, B2, B12, seperti itu. Nah, kandungan-kandungan yang ada di dalam sayuran dan di dalam buah-buahan, terutama contohnya itu pada buah pisang. Nah, di dalam buah pisang itu terdapat suatu kandungan yaitu yang dinamakan triptofan. Nah, triptofan ini memberikan pengaruh yang baik kepada kontrol emosional seseorang. Jadi ketika semisalkan seseorang ini sedang mengalami stres, kemudian ia mengonsumsi pisang. Nah, nanti kandungan triptofan yang di dalam pisang itu akan memberikan efek yang baik kepada stres yang sedang ia alami gitu. Jadi antara sayur-sayuran dan buah-buahan yang dikonsumsi oleh seseorang itu dapat berpengaruh terhadap kondisi emosional dan psikologisnya. Jadi yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa
Sebaiknya kita mengurangi konsumsi produk atau konsumsi bahan yang berasal dari hewani dan lebih memperbanyak untuk mengonsumsi bahan atau produk yang berasal dari nabati atau sayur-sayuran dan buah-buahan karena hal tersebut mempengaruhi kondisi emosional dan psikologis. Di sini ada daftar pustaka yang berisi sumber-sumber yang saya gunakan dalam menyusun presentasi, dalam menyusun bahan-bahan untuk dipresentasikan. Baik, sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan dalam presentasi saya. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyimak dengan baik.